terima kasih atas kesaksian yang begitu baik yang boleh kita dengarkan, mengingatkan kita bagaimana besarnya mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam sesi doa. Kami mengajak para pemirsa tetap mengirimkan permintaan doa ataupun ucapan syukur ke kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia. Saat ini di sesi doa kita bersama Pak Pendeta Stephen Goni. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Pendeta. Saat ini saya akan membacakan permohonan doa dari pemirsa Hope Channel Indonesia. Nanti Pak Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan. Saya akan mulai membacakan ya Pak Pendeta. Untuk permintaan doa yang pertama datang dari Ibu Kwili. Mohon doakan saya dalam masa lanjut usia agar selalu sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Doakan juga untuk anak saya agar mendapatkan pekerjaan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Siburian. Mohon doakan agar anak dan cucu semuanya tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Doakan juga agar kami semua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Daud. Mohon doakan saya dan keluarga saat ini dalam pergumulan ekonomi. Kiranya Tuhan membantu memberikan jalan keluar. Doakan juga anak-anak dan keluarga agar selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Yance. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian jari tangan karena terkena sabit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Edi, mohon doakan anak-anak kami dalam pekerjaan mereka. Doakan juga agar jemaat gereja kami dapat semakin maju. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, kami persilahkan memberikan ayat kekuatan. Baik, shalom, selamat malam buat pemirsa Hope Channel di mana saja saudara berada. Kita puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam sesi doa untuk ibadah malam permintaan doa. Dalam sesi doa bagian yang pertama ini, pendeta mendengar ada beberapa usulan doa, baik menyangkut tentang pergumulan, baik sakit, pekerjaan, pergumulan ekonomi, ada anak-anak supaya tetap setia, baik di dalam pekerjaan, kemudian ada yang berhari ulang tahun supaya Tuhan berikan umur panjang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di saat kita mengalami banyak pergumulan, bahkan di saat kita memiliki banyak harapan-harapan untuk ke depan, maka yang bisa memberikan kekuatan kepada kita hanyalah Tuhan Yesus. Hanyalah Tuhan Yesus yang bisa memberikan kekuatan, pengharapan di dalam perjalanan hidup kerohanian kita di dunia ini. Nah, malam hari ini, beberapa ayat firman Tuhan, ayat penguatan iman, bagi pemirsa Hope Channel yang sudah mengirimkan beberapa usulan doa, yang pendeta rindu untuk memberikan kekuatan iman, yang hanya bersumber di dalam Alkitab. Firman Tuhan yang pendeta mau bawakan dan bacakan saat ini, kita ambil di dalam Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 5 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pemirsa Hope Channel yang saya sangat kasihi. Ketika kita selalu berlindung sama Tuhan, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kita sukacita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memagari kita, sehingga di mana saja kita berada,
kita senantiasa dalam lindungan kuasa Tuhan. Apapun pergumulan kita, yakin kalau kita selalu berlindung kepada Tuhan. Tuhanlah solusi yang terbaik dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk ayat kekuatannya. Saya akan bacakan kembali permintaan doa yang datang dari para pemirsa. Berikutnya datang dari Bapak Buci. Mohon doakan anak kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakitnya. Mohon doakan juga seluruh keluarga agar selalu dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Mirja Giawa. Mohon doakan saya dalam pergumulan pekerjaan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Doakan juga agar kami satu keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Jemi, mohon doakan agar praktek perawatan gigi yang saya usahakan dapat kembali mendapatkan pasien. Doakan juga rencana penjualan aset tanah dan rumah, semoga ada pembeli yang cocok. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Andreas, mohon doakan kami sekeluarga dan warga kampung yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, kiranya kami dapat selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Dini, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan kembali untuk memberikan ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Ada 2 ayat penguatan yang saya ingin bacakan pada saat ini untuk bagian yang kedua ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat yang kedua di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 bagian A. Di sana firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pemirsa Hope Channel yang saya kasihi, kita mungkin mengalami banyak ujian iman. Baik pergumulan sakit, masalah pekerjaan, bahkan situasi erupsi gunung berapi yang saat ini melanda beberapa umat Tuhan. Tapi firman Tuhan pada saat ini memberikan janji bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang Bapak, Ibu, Saudara alami saat ini, itu adalah pencobaan yang biasa, kata firman Tuhan. Pencobaan yang tidak melebihi kemampuan kita. Mungkin saja, ibarat kalau kita mengangkut satu beban, kita hanya mampu mengangkut 50 kilo. Tuhan tidak akan memberikan kita melebihi itu. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan yang kita hadapi ketika kita mengalami banyak pergumulan hidup. Janji Tuhan bahwa ketika kita mengalami banyak tantangan, pergumulan, ujian iman, janji Tuhan di dalam 1 Korintus 2:13, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai. Ini menandakan bahwa Tuhan peduli kepada kita. Tuhan begitu memperhatikan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri di saat kita mengalami banyak masalah, banyak pergumulan iman. Dan Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Artinya, ada solusi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan janji Tuhan juga katakan bahwa kalaupun kita mengalami banyak pencobaan, banyak ujian iman, firman Tuhan katakan dalam Yakobus, berbahagialah kita. Dalam artian, ketika kita mengalami banyak pergumulan, di saat itulah kita akan mencari Tuhan. Ketika kita mengalami banyak tantangan, di saat itulah hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, di saat itulah
Tuhan akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan sukacita. Karena itu hanya berasal daripada Tuhan. Kami tetap mengajak para pemirsa Hope Channel Indonesia untuk mengirimkan permohonan doa ataupun ucapan syukur ke Hope Channel Indonesia. Saat ini kita masih bersama Pak Pendeta Stephen Goni. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam. Baik Pak Pendeta, kita akan melanjutkan sesi doa kita. Saya akan kembali membacakan permohonan doa dan nanti Pak Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan. Baik. Permintaan doa berikutnya datang dari Tan Alma. Tolong doakan saat ini saya sedang dalam keadaan sakit di bagian lambung. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Matthew Luke. Tolong doakan kami tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari dari Runi. Minta didoakan saya yang sedang sakit. Mujizat Tuhan boleh nyata untuk kesembuhan kista, hati, dan batu empedu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Sugiarto Darmiatin. Mohon bawakan dalam doa pekerjaan, kesehatan, dan renovasi juga penambahan rumah pastori GMHK Nanga Mupino, Kabupaten Malawi, Kalimantan Barat, yang sedang berjalan agar para donatur yang sudah berjanji menepati janji supaya renovasi berjalan sesuai kehendak Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bandu Tramiaji. Mohon didoakan Ibu Sunarti Jember yang akan menjalani operasi karena kanker di Rumah Sakit Karang Menjangan, Surabaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan memberikan ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Untuk pemirsa Hope Channel yang sudah mengirimkan usulan doanya, ada 2 ayat firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan saat ini. Di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Ayat yang kedua, 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Saudaraku, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Raja Daud ketika dia mengalami pergumulan di dalam perjalanan hidupnya, dia menikmati berkat perlindungan Tuhan yang ajaib. Itulah sebabnya Raja Daud katakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Berbahagia ketika kita selalu berlindung kepada Tuhan. Dalam pergumulan sakit, dalam pergumulan pekerjaan, dalam rencana-rencana kita, apapun itu, hanya ketika kita selalu berlindung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Artinya bahwa apa yang Dia telah ucapkan, Dia pasti akan tepati. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menolong saudara, Tuhan berjanji akan menyembuhkan saudara yang dalam keadaan sakit saat ini, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memulihkan keadaan saudara, Tuhan pasti akan tepati itu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menolong saudara dalam situasi apapun. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk ayat kekuatannya. Kembali kami akan membacakan permintaan doa yang sudah disampaikan oleh para pemirsa. Berikutnya datang dari Bapak Budi. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan melalui perawatan dan pengobatan yang dilakukan. Mohon doakan kedua anak saya juga agar mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Syariah.
Mohon doakan saya yang akan mengikuti pelatihan pekerjaan dalam minggu ini. Doakan anak saya dalam rumah tangganya agar mendapatkan buah hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Antoni. Mohon doakan kedua anak saya kiranya mereka selalu dalam keadaan sehat dan takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Lukas. Mohon doakan agar saya dapat lebih sehat kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Yanti, mohon doakan agar rumah tangga kami dapat selalu dalam keadaan yang baik bersama dengan suami. Doakan juga agar saya bisa mendapatkan pekerjaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat kekuatan kembali. Baik, terima kasih. Kembali saya ingin bacakan lagi ada 2 ayat penguatan. Ayat yang pertama, Pendeta mau ambil kembali dalam perjanjian lama, dalam Nahum 1 ayatnya yang ke-7. Nahum 1 ayat 7 firman Allah katakan, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kembali pendeta mau tekankan bahwa Tuhan itu baik adanya. Dia tahu saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu pergumulan yang kita hadapi saat ini. Apapun itu. Dan Tuhan berjanji akan selalu menolong kita dalam kesusahan. Dalam situasi apapun. Mungkin ada hal yang kita gumuli, yang kita katakan, apakah Tuhan bisa menjawab apa yang saya gumuli? Apakah ada solusi yang terbaik yang kita hadapi? Mungkin saudara pemirsa mengalami penyakit yang kita berpikir, apakah penyakit saya bisa disembuhkan atau tidak? Kita mungkin tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Apakah saya dapat menemukan pekerjaan yang tepat? Ayat firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudaraku, pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja saudara berada. Apapun tantangan yang kita hadapi, dalam situasi yang sulit, pendeta mau ambil kata-kata ini. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kita percaya sama Tuhan. Tidak ada percaya yang bisa menghalangi kita apapun itu. Tidak ada yang mustahil ketika kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya itu. Terima kasih banyak untuk ayat kekuatannya. Sebentar saya bacakan kembali ya Pak Pendeta untuk permintaan doa berikutnya. Datang dari Agnes Sibarani. Mohon didoakan anak-anak dan cucu saya agar kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan tetap setia di dalam kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Dewi Lin Kaito. Mohon didoakan anak-anak saya semoga Roh Kudus bekerja dan mereka dituntun untuk meminta kebenaran dari Kalimantan Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Anne. Mohon doa agar Tuhan turun tangan dalam setiap pergumulan kami dan memberikan kesehatan bagi keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Muji Priatin. Tolong doakan agar kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Saudari Esti Maria. Mohon doakan besok hari saya akan mengikuti ujian CPNS. Kiranya Tuhan menuntun dan memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan kembali memberikan ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Ayat penguatan berikutnya Pendeta ambil di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perasaan khawatir, perasaan gelisah,
sering mungkin kita alami. Tetapi ayat penguatan dalam kitab Filipi ini memberikan kekuatan bagi pemirsa Hope Channel yang saat ini mengalami banyak pergumulan. Pergumulan sakit, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketika kita ada pergumulan, ketika kita dalam permasalahan, firman Tuhan katakan, nyatakan itu di dalam doa. Nyatakan itu di dalam doa kepada Tuhan. Biasa kalau kita ada masalah, ada pergumulan, kita selalu langsung yang pertama, share ke Facebook, share ke media sosial, supaya orang bisa melihat, mengetahui pergumulan yang kita hadapi. Tapi tahukah saudara, ketika kita ada masalah, ada kekhawatiran yang kita alami, nyatakan itu di dalam doa kepada Tuhan. Kemudian, selalu naikkan permohonan dan juga ucapan syukur. Kalau kita buat ini, percaya saudaraku, kita akan dapat kekuatan. Kita hanya akan dapat kekuatan damai sejahtera. Itu hanya berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya dalam sesi doa bagian ini, apapun pergumulan kita, bawa dalam doa, di dalam permohonan, dan juga dalam ucapan syukur. Supaya kita ada sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal dari Tuhan Yesus. Kita akan kembali membacakan permintaan doa yang sudah sampai kepada kami. Selanjutnya datang dari Bapak Olan. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Rani. Mohon doakan rumah tangga kami agar dapat mengalami perubahan untuk semakin saling mengasihi. Doakan juga anak saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Yohana. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Santi. Mohon doakan agar kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak yang pintar, cerdas, menurut kepada orang tua, terlebih menurut kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Regina. Mohon doakan anak-anak saya dalam masa muda mereka. Doakan juga agar kami sekeluarga dapat melewati segala pergumulan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan memberikan ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Untuk pemirsa Hope Channel dalam keadaan sakit saat ini, ada janji Tuhan di dalam Yeremia 30 ayat 17 bagian A. Ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah janji yang sangat menghibur kita, khususnya bagi pemirsa yang dalam keadaan sakit. Apapun penyakit yang saudara alami saat ini, yakin dan percaya ada mujizat Tuhan Yesus yang Dia akan berikan kepada kita. Kalau Tuhan berjanji akan memberikan kesembuhan, akan mengobati luka-luka kita melalui tangan dokter pastinya, maka Dia akan pasti kabulkan itu. Kemudian ayat yang kedua, di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memegang tangan kita dan Dia akan memberikan kata-kata pengharapan. Jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan berjanji akan menolong, menguatkan, dan menghibur saudara. Kami akan kembali membacakan permintaan doa berikutnya. Datang dari Bapak Iin Sorongan.
Mohon doakan saat ini saya sedang dalam kondisi sakit lambung. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Beni Konoma. Mohon doakan agar kami sekeluarga selalu sehat dan agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Sugiantoni. Mohon doakan agar proses penerbitan SK perpindahan kerja saya dapat berlangsung dengan lancar dan lebih cepat. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Foni. Mohon doakan pergumulan dalam keluarga, terutama dalam bidang ekonomi. Mohon doa juga untuk anak-anak dan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan selalu melindungi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Ladis. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan memberikan ayat kekuatan kembali. Baik, terima kasih. Ayat penguatan berikutnya, saya ingin membaca di dalam Mazmur 121, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Secara manusia ada kalanya kita merindukan ada jawaban Tuhan yang begitu luar biasa. Seringkali kita bertanya siapa yang bisa menolong kita. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan. Pertolongan kita dalam situasi apapun yang kita alami. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kita. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Dia tahu siapa kita. Dan apapun yang kita alami. Tuhan tahu dan akan sanggup memberikan solusi yang terbaik. Tuhan akan selalu menolong saudara dalam kondisi apapun. Terima kasih. Saat ini kita akan menutup sesi doa kita. Kami meminta Pak Pendeta untuk bisa menutup sesi doa kita dengan memimpin kita dalam doa. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus di sorga. Terima kasih Tuhan, kami telah membawa setiap pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia, mereka telah menyampaikan setiap keluh kesah mereka kepada Tuhan. Ada yang dalam keadaan sakit, ada yang dalam pergumulan dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bahkan anak-anak untuk pendidikan, bahkan apa saja yang mereka gumuli, mereka sudah bawa kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini, hamba-Mu berdoa dan memohon kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati setiap pemirsa Hope Channel yang telah menyampaikan usulan-usulan doa pada malam hari ini. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang dalam berbagai pergumulan, pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang dalam pergumulan untuk masalah dalam rumah tangga, Tuhan campur tangan, berikan kebahagiaan dan sukacita. Masalah di dalam mendidik anak-anak bagi setiap orang tua, Tuhan karuniakan hikmat, kebijaksanaan dari sorga di dalam menuntun, membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan bagi setiap keluarga-keluarga umat Tuhan. Bahkan dalam berbagai masalah apapun yang mereka hadapi, mohon Tuhan selalu bantu, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tunjukkan mujizat demi mujizat, agar mereka boleh melihat tangan kuasa Tuhan senantiasa menolong dan memelihara akan semua umat Tuhan, pemirsa Hope Channel di mana saja mereka berada. Pada saat ini, hamba juga berdoa buat Hope Channel Indonesia,
untuk Direktur Hope Channel, bahkan semua kru yang ada. Tuhan terus menolong dan memberkati. Biarlah melalui keberadaan Hope Channel Indonesia akan menjadi berkat, membawa pengharapan bagi semua yang mendengar dan menyaksikan Hope Channel Indonesia di mana saja mereka berada. Bapa di sorga, untuk malam ini kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam ini memberikan kekuatan iman untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Pembicara pada malam ini Tuhan berkati, agar beliau dapat menyampaikan firman dari Tuhan sendiri, memberikan kekuatan iman untuk kami tetap setia sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Inilah doa kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang indah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk setiap ayat kekuatan dan sudah memimpin kita dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta.